Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabatku semua, jumpa lagi dengan saya, Ali Usman, atau yang biasa disapa dengan sebutan Bang Ali. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan penyuluhan atau menyampaikan penyuluhan hukum terkait dengan pembentukan TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Kita tahu bahwa sampai dengan saat ini kekerasan atau bullying atau perundungan di lingkungan sekolah masih saja terjadi. Oleh karena itu, satuan pendidikan atau sekolah harus membentuk TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Nah, TPPK ini merupakan amanah dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian bagaimana pembentukan TPPK ini dilakukan? Nah, pembentukan TPPK ini dilakukan oleh satuan pendidikan yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Kemudian apabila dalam hal satuan pendidikan seperti Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak dapat membentuk tim TPPK dikarenakan SDM tidak memadai, maka tugas dan wewenang TPPK dilaksanakan oleh beberapa satuan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. TPPK ini dibentuk oleh satuan pendidikan dan diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Kemudian, apa tugas dari TPPK? Nah, tugas dari TPPK berdasarkan pasal 25 ayat 1 ya, yaitu melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Jadi tugas dari TPPK itu tidak lain adalah untuk melakukan pencegahan dan penanganan terkait dengan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kita tahu bahwa sampai dengan saat ini kekerasan atau bullying atau perundungan dan lain-lain yang termasuk kekerasan lainnya itu masih terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Oleh karena itu, sebagai bentuk pencegahan, maka satuan pendidikan atau sekolah harus atau hendaknya membentuk TPPK atau Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Kemudian fungsi dari TPPK. Fungsi dari TPPK sendiri yaitu untuk menyampaikan usulan, rekomendasi atau program pencegahan kekerasan kepada Kepala Satuan Pendidikan. Ini fungsi dari TPPK. Kemudian memberikan masukan atau saran kepada Kepala Satuan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan. Kemudian melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan. Dan kemudian menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan. Ini adalah fungsi dari TPPK, yang salah satunya itu menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan. Kemudian fungsi dari TPPK lainnya yaitu mendampingi korban dan atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan atau saksi. Kemudian memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum. Dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Satuan Pendidikan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Ini adalah beberapa fungsi dari TPPK. Kemudian kewenangan dari TPPK yaitu memanggil dan meminta keterangan pelapor, korban, saksi, terlapor, orang tua atau wali, pendamping, dan atau ahli. Jadi ketika terjadi kekerasan, terjadi perundungan, terjadi bullying di lingkungan satuan pendidikan, maka ini menjadi wewenang TPPK untuk memanggil dan meminta keterangan dari korban, saksi, terlapor, orang tua atau wali, pendamping, dan atau ahli. Nah, kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pencegahan dan penanganan kekerasan. Dan berkoordinasi dengan satuan pendidikan lain terkait laporan kekerasan
yang melibatkan korban, saksi, pelapor, dan atau terlapor dari satuan pendidikan yang bersangkutan. Ini adalah beberapa kewenangan dari TPPK. Kemudian tanggung jawab TPPK. TPPK bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan. Kemudian TPPK di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan. Ini terkait dengan tanggung jawab dari TPPK. Kemudian keanggotaan TPPK. Keanggotaan TPPK ini berjumlah gasal dan minimal 3 orang. Kemudian keanggotaan TPK ini terdiri atas perwakilan pendidik yang tidak ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan dan komite sekolah atau perwakilan orang tua atau wali. Dalam hal diperlukan, keanggotaan TPPK dapat ditambahkan tenaga administrasi yang berasal dari perwakilan tenaga kependidikan. Siapa tenaga kependidikan? Tenaga kependidikan ini adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Ini yang dimaksud dengan tenaga kependidikan. Jadi, anggota masyarakat yang memang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Kemudian, bagaimana syarat keanggotaan TPPK? Syarat keanggotaan TPPK yaitu pertama, tidak pernah terbukti melakukan kekerasan. Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman disiplin dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian tidak pernah dan atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat. Nah, persyaratan ini dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi oleh materai. Kemudian dalam hal calon anggota TPPK memberikan pernyataan yang tidak sesuai seperti berbohong, maka dapat dilakukan tindakan hukum. Masa tugas keanggotaan TPPK. Nah, TPPK ini dipimpin oleh koordinator yang berasal dari unsur pendidik. Kemudian masa tugas TPPK ini selama 2 tahun dan dapat diangkat kembali. Ini terkait dengan masa tugas keanggotaan TPPK. Kemudian berakhirnya keanggotaan TPPK. Berakhirnya keanggotaan TPPK ini yaitu berakhir masa tugas. Kemudian karena meninggal dunia, mengundurkan diri, kemudian terbukti melakukan kekerasan berdasarkan hasil identifikasi kasus kekerasan yang dilakukan oleh satuan tugas. Kemudian menjadi tersangka tindak pidana kecuali tindak pidana ringan, berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas atau pindah tugas atau mutasi. Ini berakhirnya keanggotaan TPPK yang diatur di dalam pasal 28. Kemudian terkait dengan evaluasi kinerja TPPK. Evaluasi kinerja TPPK ini dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan. Evaluasi ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian larangan dan sanksi bagi Kepala Satuan Pendidikan dan penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. Larangannya itu melakukan pembiaran terjadinya kekerasan yang mengakibatkan luka fisik berat, kerusakan fisik permanen, kematian dan atau trauma psikologis berat. Kemudian tidak menindaklanjuti laporan dugaan terjadinya kekerasan kepada TPPK atau satuan tugas. Melakukan penyebaran identitas korban, saksi, terlapor, maupun pihak terkait dan informasi kasus berjalan kepada publik dan atau berpihak kepada terlapor atau pelaku. Ini larangan bagi TPPK yang salah satunya itu melakukan penyebaran identitas. Jadi ketika ada korban siswa atau peserta didik yang melakukan kekerasan, maka identitasnya tidak boleh dipublikasikan. Ini salah satu larangan bagi TPPK. Nah, sanksi akan diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Ini jadi ketika TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan melakukan pelanggaran terhadap larangan tadi yang saya sebutkan itu, maka nanti sanksinya diberikan oleh
Kepala Dinas Pendidikan. Ini diatur di dalam pasal 36 ayat 1, pasal 37 ayat 2. Kemudian larangan dan sanksi bagi TPPK yang melakukan pembiaran terjadinya kekerasan yang mengakibatkan luka fisik berat, kerusakan fisik permanen, kematian dan atau trauma psikologis berat dan atau melakukan penyebaran identitas korban, saksi, pelapor maupun pihak terkait dan informasi kasus berjalan kepada publik. Kemudian sanksi bagi TPPK yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud yang tadi saya sebutkan itu, maka diberikan sanksi oleh Kepala Satuan Pendidikan. Nah, pertama yaitu sanksinya berupa teguran tertulis. Kemudian pernyataan permohonan maaf tertulis yang disampaikan melalui papan pengumuman di Satuan Pendidikan dan atau media massa. Kemudian pemberhentian dari jabatan keanggotaan TPPK atau keanggotaan satuan tugas dan atau penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ini sanksi bagi TPPK yang melanggar larangan tadi, yaitu teguran tertulis, pernyataan permohonan maaf tertulis yang disampaikan melalui papan pengumuman di satuan pendidikan dan atau media massa, pemberhentian dari jabatan keanggotaan TPPK atau keanggotaan satuan tugas dan atau penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Selain itu juga ada sanksi tambahan. Sanksi tambahan ini diatur di dalam pasal 38. Di dalam pasal 38 ayat 1, dalam hal pelaku kekerasan merupakan bagian dari penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, diberikan sanksi tambahan berupa penutupan satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 38 ayat 2, dalam hal pelaku kekerasan merupakan bagian dari penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan menyelenggarakan atau mengelola satuan pendidikan. Kemudian pasal 38 ayat 3 yaitu dalam hal dilakukan penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud tadi pada ayat 1, Dinas Pendidikan harus memfasilitasi pengalihan peserta didik ke satuan pendidikan lainnya. Ini sanksi tambahan ya yang diatur di dalam pasal 38. Sahabatku semua, demikian terkait dengan pembentukan TPPK atau Tim Pencegahan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dan saya berharap bahwa setiap pendidikan, setiap sekolah-sekolah harus segera membentuk TPPK agar kekerasan, bullying, perundungan tidak terjadi lagi di lingkungan sekolah. Karena ini bagian dari tugas pemerintah, tugas sekolah, satuan pendidikan, dan semua orang untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan. Apalagi dilakukan di dalam lingkungan satuan pendidikan. Jadi untuk sekolah atau satuan pendidikan yang saat ini masih belum membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan, agar segera membentuk tim tersebut. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.